Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mutiara Kaila dengan nomor induk mahasiswa 18721505171 dari Pendidikan Ekonomi kelas C. Yang terhormat Ibu Eka Putri, SPD MPDE selaku dosen pengampu Filsafat Ilmu Pendidikan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran, filsafat, pendidikan, idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa, pertemuan antar jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia ideal. Aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Aliran materialisme memandang hakikat dunia pada kenyataan fisik semata. Yang kedua, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Pancasila adalah filsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada dasarnya, pengertian pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimana praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contohnya. Jadi, kurikulum pendidikan di Indonesia telah berkembang dalam beberapa kali, namun landasan filsafat yang digunakan jarang digali. Landasan filsafat yang digunakan menjadi pemikiran menarik, karena dengan landasan filsafat yang jelas, maka arah dan tujuan pendidikan menjadi jelas. Hasil penelitian ini yang utama menemukan bahwa hakikat kurikulum pendidikan 2013 adalah peningkatan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada diri peserta didik demi terciptanya pendidikan karakter yang baik. Dicapai dalam kurikulum 2013 adalah menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif dengan harapan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban bangsa. Kurikulum 2013 memiliki landasan filsafat eklektik inkorporatif yang berarti mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat pendidikan untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Yang keempat, jelaskan maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi bangsa dan setiap warga negara. Istilah pemerataan pendidikan mengacu pada aspek kuantitatif peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, khususnya dilihat dari jumlah anak usia sekolah yang telah tertampung di berbagai lembaga pendidikan atau angka partisipasi murni atau APM, dengan catatan bahwa upaya harus dilakukan untuk mengurai angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Peningkatan mutu pendidikan mengacu pada aspek kualitatif perkembangan pendidikan yang dilihat secara lengkap. Aspek sistem pendidikan yaitu aspek input, instrumental atau lahan dan gedung, ruang belajar, tenaga, buku, dan alat-alat pendidikan, pengelolaan, dan dana. Proses serta disiplin belajar mengajar, hasil pendidikan internal, efisiensi, nilai EBTANAS murni atau NEM, persentase lulusan, dan dampaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.